Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak melingkar. Ini adalah bagian yang terakhir teman-teman. Kita akan membahas tentang gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jadi kalau di gerak lurus ada GLB dan GLBB, di gerak melingkar juga ada GMB dan GMBB. Ya, untuk analoginya prinsipnya sama saja. Jadi kalau kita punya rumus GLBB itu VT V0 plus AT, kita sudah tahu bahwa V akan digantikan dengan omega, lalu kemudian A akan diganti dengan alfa, lalu S akan diganti dengan theta. Nah, itu teman-teman tinggal gantikan saja. Jadi rumus GMBB ya, omega T sama dengan omega 0 ditambah atau dikurang dengan alfa T. Lalu omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Kalau mencari theta, omega 0 T ditambah setengah alfa T kuadrat. Seperti itu ya. Dan jangan lupa juga hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Analoginya sederhana sekali teman-teman, kita coba di soal saja. Sebuah mesin memerlukan waktu 5 sekon untuk berubah dari 600 rpm menjadi 1200 rpm. Berapa percepatan sudutnya dan berapa banyak putaran yang dibuatnya dalam waktu ini. Oke, jadi intinya percepatan sudut ya, kita bilang ini adalah omega 0, itu adalah 600 rpm, tetapi ingat kalau kita mau jadikan omega harus dikalikan dengan 2pi per 60. Ya, jadi di sini kita dapatkan 20pi radian per sekon. Itu adalah omega 0. Sedangkan omega T-nya 1200 rpm. Kita juga sama kalikan dengan 2pi per 60 untuk menjadi radian per sekon. Jadi di sini kita dapatkan 40pi radian per sekon. Nah, selama waktu 5 sekon, kita bisa gunakan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Ya, sehingga kita masukkan 40pi sama dengan 20pi ditambah alfa dikalikan 5. Kita dapatkan 5 alfa sama dengan 20pi, sehingga alfanya adalah 4pi radian per sekon kuadrat. Ingat, pi nggak harus selalu dihitung. Kemudian berapa banyak putaran? Nah, berapa banyak putaran itu kita mencari sudut, teman-teman. Bisa teman-teman gunakan omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat. Jadi, omega 0-nya 20pi, dikalikan waktunya 5, ditambah setengah dikalikan 4pi, dikalikan T kuadrat. Jadi di sini kita dapatkan 100pi, ditambah ini adalah 2 dikali dengan 25, 50pi. Kita dapatkan 150pi. Itu adalah theta. Nah, theta ini satuannya adalah radian. Ingat pertanyaannya putaran, teman-teman ya. Jadi kita punya konsep bahwa satu putaran sama dengan 2pi radian. Sehingga kalau kita mencari dari 150pi radian, mau kita jadikan ke putaran, akan kita bagi dengan 2pi. Jadi ini sama saja dengan 75 putaran. Seperti itu ya. Tuh, jadi kita gunakan rumus-rumusnya mirip dengan GLB dan GLBB ya, teman-teman. Gunakan rumusnya sederhana aja. Contoh berikutnya. Sebuah cakram dengan jari-jari 90 cm. Oke, saya data sekalian, jari-jarinya 0,9 meter. Mula-mula berputar pada 3 putaran per sekon. Nah ini, berputar 3 putaran per sekon itu dianggap sebagai omega. Tetapi kalau putaran kita harus kalikan dengan 2pi. Jadi sama saja 6pi radian per sekon. Kemudian diperlambat dan berhenti setelah 6 putaran. Jadi berhenti itu omeganya 0. Setelah 6 putaran. 6 putaran adalah theta. 6 dikali 2pi. Ingat ya. Jadi kalau putaran harus dijadikan ke radian. Seperti itu. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk berhenti? Ya. Nah, dan berapa percepatan sudutnya? Mungkin untuk kasus ini ya teman-teman, kita bisa menjawab dulu yang B. Ya, jadi kita akan menjawab dulu yang B dengan rumus ini. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Kita akan mencari alfa dulu. Jadi 0 kuadrat sama dengan 6pi kuadrat ditambah 2 kali alfa dikalikan 12pi. Di sini kita dapatkan 24 pi dikalikan alfa sama dengan minus 36pi kuadrat.
sehingga alfanya adalah minus 3/2pi radian per sekon kuadrat. Ini kita dapatkan percepatan sudutnya. Ya, jadi kita gunakan rumus ini. Nah, baru setelah kita dapatkan alfa, baru kita akan ke atas. Nah, kita akan hitung dengan rumus yang lebih sederhana. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Gitu. 0, omega 0-nya kita masukkan 6pi, alfanya 3/2pi dikalikan T. Jadi kita dapatkan 3/2pi T sama dengan 6pi. Pi-nya kita coret, jadi tinggal 6 dibagi 3/2, kita dapatkan 4 sekon. Ya. Jadi mungkin bisa aja teman-teman gunakan langsung mencari yang A, tetapi pasti lebih ribet ya, karena variabelnya ada yang belum tahu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian contoh berikutnya. Sebuah motor listrik berotasi pada 2400 rpm. Ya, ingat RPM itu adalah omega. Ya, omega berapa sudut yang ditempuhnya dalam 10 milisekon. Oke, jadi ini sepertinya kalau yang A ini kita gunakan rumus GMB dulu. Jadi omeganya itu 2400 tetapi dikalikan 2pi/60, jangan lupa. Ini 40 dikali 2pi jadi 80 pi radian per sekon. Lalu waktu 10 milisekon itu 10 dikalikan 10 pangkat min 3 sekon atau 10 pangkat min 2 sekon. Pertanyaannya sudut. Sudut kita bisa gunakan sebagai omega dikalikan T. Jadi 80 pi dikalikan 10 pangkat minus 2. Kita dapatkan 0,8 pi radian. Itu adalah untuk mencari sudut. Kemudian, berikutnya, jika kelajuan 2400 rpm dicapai selama 1,5 sekon dari keadaan diam, berapakah percepatan sudut rata-ratanya? Nah, ini kita anggap lagi soalnya berbeda, jadi omega 0-nya 0, omega T-nya itu adalah ini tadi, 80 pi radian per sekon. Itu didapat selama 1,5 sekon. Berapa percepatannya? Nah, kita gunakan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Kita bisa masukkan ini 80 pi sama dengan 0 ditambah alfa kali 1,5. Sehingga alfanya adalah 80 pi dibagi 1,5. Enggak terlalu bagus ya teman-teman. Ini 3/2. Jadi kita dapatkan ya 160 pi per 3 radian per sekon kuadrat. Ya, itu beberapa contoh soal tentang gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jadi ini teman-teman bisa gabungkan beberapa video yang sudah ada di bagian gerak melingkar untuk supaya teman-teman bisa paham tentang materi gerak melingkar ya. Sampai jumpa di pembahasan bab yang berikutnya. Terima kasih.